may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ayuhat tullab rahimani wa rahimakumullah wal asatid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya setiap hari Kamis ya, qabla zuhur ya, sebelum sholat zuhur kita mengadakan kajian ya bergantian, yang mana sebelumnya ada Ustadz Rofi, kemudian ada Ustadz Dika, dan insyaallah pada kesempatan hari ini ya kita akan bersama-sama masuk ke dalam kajian melanjutkan penjelasan dari kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Banyak ini mic-nya. Hah? Saya dari mana? Dari Jawa ini, lulusan mana? Madinah. Baik, bismillah. Ya, jadi kita melanjutkan insyaallah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk belajar, kemudian memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan pembahasan kita pada kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita mengambil syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhtiar kita belajar, kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Kita telah membahas kemarin berkenaan dengan 4 masalah yang wajib kita ketahui ya. Yang pertama al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua wa ma'rifatun nabiyhi, dan mengetahui nabinya. Pada kesempatan hari ini insyaallah ya kita akan melanjutkan wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu pembahasan berkenaan dengan mengetahui agama kita, agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil ya, dengan dalil-dalil. Qauluhu ya, berkata ya Syekh Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bil adillah ya, bil adillah. Kemudian Syekh Utsaimin mencoba menjelaskan yang dimaksud dengan bil adillah jami'u dalilin. Adillah adalah jamak dari kata dalilun. Wa huwa ma yurshidu ilal matlub. Wa huwa ma yurshidu ilal matlub, yaitu sesuatu yang mengarahkan kepada sesuatu yang dituju ya, sesuatu yang mengarahkan kepada sesuatu yang dituju, itu dalil. Wal adillatu ala ma'rifatu zalika ya sam'iyatun wa aqliyatun.
Ya, dan dalil yang menunjukkan akan pengetahuan tersebut meliputi dalil sam'iyah dan dalil aqliyah. Ya, dalil sam'iyah dan dalil aqliyah. Sebentar ya, saya terangkan. Antum kalau bawa buku bisa antum tulis ya. Ya. Adillatun. Ya, ini al-adillatu yang utama sam'iyatun. Sam'iyatun, kemudian aqliyatun. Sam'iyah maksudnya adalah dalil yang dalil wahyu ya. Sam'iyah maksudnya adalah dalil wahyu. Kemudian aqliyah yaitu dalil akal. Dalil akal. Dalil wahyu dulu apa dalil akal dulu? Hah? Dalil wahyu kemudian dalil akal. Sam'iyah dan aqliyah. Dalil. Fasam'iyatu ma sabata bil wahyi ya. Adapun yang dimaksud dengan dalil sam'iyah ya, ma sabata bil wahyi, apa saja yang telah ditetapkan ya oleh wahyu, apa saja yang telah ditetapkan oleh wahyu. Bahwa al-kitabu was sunnah ya, bahwa al-kitabu was sunnah. Dari sam'iyah ini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, didapati dari wahyu yang datang dari Alkitab ya. Alkitab was sunnah. Ya. Alkitabu was sunnatu. Alkitab yaitu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an, As-Sunnah itu hadis-hadis ya, hadis Nabi. Ya. Wal aqliyah ma sabata bin nazri wa ta'ammuli. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan dalil aqliyah yaitu ma sabata, apa saja yang ditetapkan bin nazri wa ta'ammuli, dari hasil pengamatan dan penelitian. Jadi sama-sama dua. Kalau yang dalil syam'iyah itu dalil yang ya, ditetapkan oleh apa? Wahyu. Itu dari apa? Al-Qur'an dan sunnah, hadis-hadis Nabi. Sedangkan ya dalil aqliyah itu ditetapkan dari pengamatan bin nazari wa ta'ammuli. An-nazaru ta'ammuli. Ya.
Nadharu ta'ammul ya. Pengamatan dan penelitian. Ya. Ini aqliyah sam'iyah. Kemudian beliau menjelaskan waqad aqsarallahu azza wa jal ya min zakara hadha an-naw' fi kitabihi. Ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menyebutkan akan macam ini fi kitabihi, di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Fakam min ayatin qala Allahu fiha. Ya, betapa banyak dari ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan famin ayatihi. Ya, di antara tanda-tanda kebesarannya kada wa kada, ini dan ini, wa hakada yakunu siyakun al-adillatu al-aqliyatu ad-dalatu 'ala Allah taala. Jadi ya tentang dalil aqliyah ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya tentang dalil sam'iyah dan dalil aqliyah ini. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Wa hakadha yakunu siyaqun al-adillatu aqliyah ad-dalatu 'ala Allah taala. Maka dengan demikian ya, dalil aqliyah ini menunjukkan kepada dalil ya yang juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyah, dan adapun mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil sam'iyah, contohnya ya, mengetahui Nabi dengan dalil wahyu. Perhatikan anak sekalian ya, jangan ribut, jangan main-main sendiri Faiz sama si Alif. Ya nanti kalau Ustaz nanya nggak bisa nanti. Ya. Nah, adapun mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil sam'iyah, contohnya yaitu berkat firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa sam'iyah? Wahyu, ya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya, ini di surah Al-Fat ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Kemudian di tempat yang lain, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul." Ya, dan tidaklah Muhammad ya kecuali dia adalah seorang utusan. Qad khalat min qablihir rusul, yang telah berlalu ya beberapa rusul, beberapa utusan ya, dan telah berlalu para utusan. Ini menunjukkan bahwasanya ya Nabi Muhammad SAW disebut dengan Rasul dengan dalil ya sam'iyah, salah satunya dari ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu surah Al-Fat ayat 29 dan surah Ali Imran ayat 144. Ya, wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillatil aqliyah bin nazari wa ta'ammuli fi ma ata bihi minal ayatil bayyinat. Ya. Sedangkan mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil aqliyah, dengan dalil-dalil akal, yaitu dengan bin nazari wa ta'ammuli, dengan pengamatan dan penelitian fi ma ata bihi minal ayatil bayyinah ya, yang datang
dari ayat-ayat atau dari tanda-tanda yang jelas. Alladzi a'zamuha kitabullah azza wa jalla. Yang paling besarnya tanda-tanda tersebut yaitu adanya kitabullah azza wa jalla, yaitu Al-Qur'an. Al-mustamalu 'alal akhbari as-sadiqati an-nafi'ati, yang mencakup Al-Qur'an tadi mencakup alal akhbar as-sadiqati an-nafi'ati, kabar-kabar yang jujur, yang benar, an-nafi'ati, kabar yang bermanfaat, wal ahkamil musallihatil al-adilati, dan hukum-hukum yang mendamaikan secara adil. Jika bersengketa, bagaimana mengatasinya ketika ada seorang anak berebut warisan, bagaimana membaginya secara adil di dalam Al-Quran, ada hukumnya. Kemudian mengatasi misalnya perceraian antara seorang suami dengan istri, bagaimana mengatasinya, maka juga ada hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wa ma jara ala yadayhi min hawarikil al-adati, dan apa saja yang telah berlalu atas Nabi dari kejadian-kejadian yang luar biasa, maksudnya mukjizat yang mana kita sebagai manusia biasa tidak bisa melakukannya. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj. Itu kejadian luar biasa atau kejadian biasa-biasa baik? Biasa baik Ustaz Isra Mi'raj pergi jauh dalam waktu semalam. Ini contoh dari kejadian luar biasa, bukan dianggap sebagai kejadian yang biasa-biasa saja. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi allati la tasdiru illa an wahyi, dan apa saja kabar yang datang dari Rasul min umuril ghaib, dari perkara-perkara gaib, allati la tasdiru illa an wahyin, yang mana tidak bersumber kabar tersebut kecuali datangnya wahyu, bukan ngado-ngado, bukan kayak paranormal, dia bisa nembak. Tapi Nabi ketika ngomong perkara gaib, omongan Nabi itu dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saniyatu al-amalu bihi. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, tadi sudah perkara yang ke-1, yang pertama sudah selesai. Sekarang perkara yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengannya. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-amalu bihi, yang dimaksud dengan al-amalu bihi, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-amalu bima taqdihu hadhil ma'rifati minal imani billahi wal qiyami bi ta'atihi, yaitu beramal dengan apa saja yang telah ditetapkan, yang telah dituntut, hazihil ma'rifatu minal iman, inilah yang disebut dengan pengetahuan daripada iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyamu bi ta'atihi, contoh beramal yaitu menegakkan amalan, menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi imtisali awimrihi wajtinabi nawahihi, dengan mematuhi apa yang telah
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi kalau misalnya seseorang belum melakukan apa yang diperintah oleh Allah, kemudian menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, maka dia tidak termasuk pada pembahasan ini, yaitu beramal dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Minal ibadatil khassah, menjauhi, mematuhi apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Minal ibadatil khassah, dari ibadah-ibadah yang sifatnya khusus. Wal ibadatil muta'addiyati, dan ibadah-ibadah yang terkait interaksi dengan orang lain. Maksudnya apa? Fa ibadatul khassah mislu. Adapun yang disebut dengan ibadah khusus, contohnya ini terkait dengan pribadi seseorang, antum dengan Allah. Mislu as-shalah, contohnya apa? Salat. Kalau antum beli makanan ke Alfamart, itu interaksi antum dengan siapa? Dengan orang. Kalau antum sholat, berinteraksinya dengan siapa? Dengan Allah. Wasyam, was-shaum, dan puasa. Ini masuk ke dalam kategori ibadah khusus, al-ibadah al-khassah. Kemudian wal hajj, dan haji. Ini contoh-contoh dari ibadah khusus. Wa ibadah muta'addiyah, adapun yang dimaksud dengan ibadah yang terkait interaksi dengan orang lain, kal amri bil ma'ruf, seperti antum menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Wa nahi 'anil munkar, seperti antum melarang orang untuk berbuat kemungkaran, berbuat yang tidak bagus misalnya. Wal jihadi fi sabilillah, dan contoh yang lain lagi, wal jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa yang semisal dengan itu. Assalamualaikum. Taib. Paham enggak tadi antum apa yang disebut dengan ibadah? Coba Faiz. Apa yang dimaksud dengan ibadah khusus? Jangan dikasih tahu. Apa Faiz? Enggak tahu. Nah kan kurang musak buat pakai begini. Coba si Alif, apa yang disebut dengan ibadah al-muta'addiyah? Apa Lip? Itulah makanya jangan ribut jangan ngobrol, biar tahu. Ibadah khusus yaitu ibadah yang untuk dirinya dengan Allah. Contohnya apa? Salat, kemudian apa? Puasa, haji. Kalau ibadah yang muta'addi, yang berkaitan interaksi dengan orang lain, misalnya apa? Menyuruh dalam hal kebaikan, amar ma'ruf, kemudian nahi 'anil munkar, menolak atau mencegah pada hal kemungkaran. Jihad fisabilillah itu contoh yang lain. Wal 'amalu fil haqiqati huwa samaratul ilmi, dan sebuah amalan, sebuah perbuatan fil haqiqat, pada hakikatnya, huwa samaratul ilmi, adalah buah daripada ilmu. Antum misalnya belum tahu keutamaan sholat berjamaah, antum malas, wajar, karena apa? Belum tahu. Tapi ketika antum belajar, ketika antum sudah diberikan keterangan dari hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah, kemudian antum melakukannya, itulah yang disebut dengan samaratul ilmi, buah dari ilmu. Jadi kalau misalnya antum belajar sebuah ilmu dan antum belum melakukannya, maka dianggap ilmu yang antum pelajari itu belum ada buahnya, seperti itu. Faman amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara. Perhatikan anak-anak sekalian, ini penting antum ingat-ingat
Maka barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan, sebuah amalan bila ilmin, tanpa ilmu, faqad syabaha an-nasara. Ini diibaratkan seperti orang Nasara, orang Nasrani. Mereka beramal tanpa ilmu. Paham sampai sini? Paham ya? Apa buat Agung? Buahnya ilmu itu apa? Buahnya ilmu itu apa? Apa Agung? Aryo? Ya, beramal. Kemudian faman alima walam ya'mal faqad syabaha al-yahuda. Dan barang siapa yang memiliki ilmu walam ya'mal, namun tidak dilakukan, ya tidak dilaksanakan, faqad syabaha al-yahuda. Orang yang berilmu tapi tidak galak gawe ke ilmunya, tidak galak melakukannya, faqad syabaha al-yahuda. Dimisalkan itu seperti orang-orang Yahudi. Mereka tahu Islam itu benar, ya, tapi tidak galak masuk Islam. Misalnya seperti itu. Terkenal ya, kaum yang paling cerdas di dunia ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, mereka tahu tapi nggak mau melakukan. Itu contoh daripada perilaku orang-orang Yahudi. Kemudian as-salisatu ad-da'watu ilaih. Kemudian perkara yang ketiga yaitu mengajak manusia kepadanya. Ai ad-da'watu ila ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala. Maksudnya mengajak manusia itu maksudnya bagaimana? Ila ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada apa-apa saja yang datang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedatangan Rasul. Kita mengajak manusia untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kita mengajak manusia untuk menjauhi kesyirikan-kesyirikan, ya, perbuatan-perbuatan syirik. Seperti itu contohnya. Min syariatillah, dari apa? Syariat Allah. Ala maratibiha as-salasi awil arba'i, pada tingkatan 3 atau 4. Allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qoulihi, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tingkatannya yang 3 tingkatannya ada di surah An-Nahl ayat 125. Apa kata beliau atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan bijaksana, dengan ilmu. Ya, kita seru orang kepada agama kita, agama ini dengan ilmu, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah, ya, berdebatlah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan baik. Itu 3 tingkatan yang pertama. Kemudian yang keempat, warabi'atu, dan yang keempat, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendebat orang-orang ahlul kitab kecuali dengan, ya, yang debat yang terbaik. Illal ladzi dzalamu minhum, kecuali, ya, dengan orang-orang zalim di antara mereka. Ya, itu yang keempat. Tidak boleh, ya, berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan sesuatu yang terbaik, dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang zalim, ya, di antara ahlul kitab. Itu surah Al-Ankabut, itu tingkatan yang keempat.
Al-Ankabut ayat 46. Ayat 46. Ya. Perkara ketiga tadi apa? Apa? Perkara ketiga tadi. Yang ketiga tingkatan tadi. Pertama bil hikmah. Apa tadi? Bil hikmah, dengan ilmu, dengan hikmah. Kemudian yang kedua ya wal mau'izatil hasanah. Ya, dengan nasihat yang baik, wejangan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdiskusi dengan mereka, ya, mendebat mereka billati hiya ahsan, dengan ya sesuatu yang terbaik. Ya, jangan antum merasa benar, kemudian ada orang yang salah, langsung antum segak, sholat tuh cak ini, cak itu bid'ah misalnya, kayak itu tidak boleh ya. Tadi tingkatannya tadi, pertama antum harus berilmu dulu, antum ilmi dulu, antum pahami dulu yang antum mau sampaikan, yang antum mau teguhkan kepada orang, baru kemudian antum tegur orang tersebut. Jangan serampangan, jangan sebasingan. Ya, masih lama ya. Semangat, nggak apa-apa. Kemudian wala budda li hadhihi da'wati min ilmin bi syari'atillahi azza wajal hatta takuna ad-da'watu an ilmin wa basiratin. Dan semestinya untuk ya dakwah yang seperti ini min ilmin bi syari'atillah, ya. Seorang dai harus, seorang pengajak, ya, seorang pengingat, ya, antum misalnya mau mengingatkan, harus antum pahami dulu apa yang antum mau ajarkan. Hatta takuna da'watun min ilmin wa basiratin, sampai antum ya ketika menasehati, ketika mengajari, apa yang antum ajarkan berdasarkan dengan ilmu, ya, wa basirah, dan sesuai dengan apa yang telah ya Allah bimbing, yang telah Allah ajarkan. Liqauli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 108. Ya, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada umatmu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kalian untuk kepada Allah, ala basiratin, ya, di atas ilmu, ya, di atas bimbingan Allah. Ana wa manittaba'ani, saya dan siapa yang mengikutiku. Subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah termasuk ya pada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, jadi ya seorang dai, antum insyaallah di sini, walaupun antum nggak pinter-pinter, walaupun antum nggak sampai selesai hafalannya 30 juz, ketika antum sekolah agama itu ada pandangan tersendiri di tengah-tengah masyarakat, ya. Antum biasanya ditanyain ya masalah perkara tentang tata cara wudu yang benar bagaimana, ya. Kemudian ya sholat yang benar sesuai sunnah itu bagaimana, biasanya antum ditanya. Nah, tugas antum yang belajar harus sungguh-sungguh, ya, agar apa yang antum sampaikan ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, pertanyaan-pertanyaan dari keluarga antum, ya, ayah antum, adik-adik antum, sesuai dengan ilmu, ya, tidak basing. Seperti itu. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita akan bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.